bongkarkan dengan akal. Tapi ada orang yang seperti Sayyidina Abu Bakar yang tidak perlu mencari bukti tentang kebenaran ucapan Nabi. Ya. Nah itu. Nah, namun di sini diperjelas lagi oleh Imam Ibnu Athaillah masih dalam lanjutannya karena di sini panjang sekali ya makna al-mustadillu bihi ini. Beliau melanjutkan al-mustadillu bihi arafal haqqa li ahlihi. Orang-orang yang menemukan kebenaran itu dengan akalnya akan mengetahui kebenaran itu li ahlihi, untuk orang yang ahlinya saja ya. Untuk orang yang ahlinya saja. Maknanya ada banyak. Satu, untuk orang yang ketemu dalil itu baik ya, atau untuk orang yang selevelnya sama, beda dengan cahaya Allah. Maka jangan heran, Ustaz Latuhal, kamu ketemu dengan Allah sebegitu mudahnya, sedangkan saya mencari kebenaran Allah itu dengan proses. Ya. Seperti Neil Armstrong, jauh nian nak beriman kepada Allah tuh sampai harus naik ke bulan dulu. Ya. Ketika satu mendengar suara azan, yang kedua melihat cahaya dari bumi yang tidak berhenti, ternyata itu adalah cahaya Ka'bah, pusaran daripada bumi. Nah, jauh nian ongkosnya tuh Wak Pendi. Alhamdulillah Wak Pendi tidak harus menjadi mustadillu bihi, beriman kepada Allah ya, beriman kepada Allah. Coba tengok siapa tuh pendeta yang pernah bilang musuhi Islam. Kemudian saya saking ingin mencari kelemahan Islam, saya buka Quran. Yang ketemu bukan kelemahannya, malah apa? Kelebihannya. Itu mustadillu bihi. Tapi walaupun dia menemukan itu, bisa tidak ditemukan oleh orang yang di sekitarnya? Tidak bisa. Hanya dia saja yang menemukannya. Ya, al-mustadillu bihi arafal haqqa li ahlihi saja. Ya, di mana dia mengetahui kebenaran itu untuk orang-orang yang memang ahli istidlal saja. Ya, untuk orang yang ahli istidlal saja. Oke. Paling mudah contohnya lagi, Imam Syafi'i menemukan 50 hukum dalam satu hadis, yang hadisnya tidak sedikit pun berbicara tentang hukum. Seperti Sayyidina Imam Syafi'i berkata, membaca hadis, ya Umair kaifa halus sughair. Nabi bertemu dengan anak kecil namanya Umair. Ya. Umair, kemudian dia punya burung peliharaan, burung kecil. Burung nian ya, kayak kemana-mana ini. Memang burung kecil. Ya Umair kaifa halus sughair. Bagaimana burung kecilmu yang sughair itu bagaimana? Dari sini lahir 50 hukum. Satu, hukum ilmu nahwu, tasghir. Yang kedua, hukum orang itu boleh memelihara hewan, burung. Ya. Hukumnya hewan, bukan burung. Ya, boleh memelihara hewan, boleh memelihara hewan. Seperti anak kecil tadi, tidak dilarang untuk memelihara hewan. Ya. Nah, jadi banyak 50 hukum. Aku beda apa 50 hukum itu. Ya. Sedangkan Imam Syafi'i menemukan dari satu hadis itu 50 hukum. Insyaallah. Nah, itu hanya orang-orang ahlinya yang bisa mengerti. Nah, kalau aku minta tolong Pak Yul, coba cek hadis ini. Nah, ini repot beliau, kemana nyarinya? Ya, cak mana ketemunya? Kalaupun ketemu, bingung cak mana nak memberikan hukumnya. Nah, inilah al-mustadillu bihi ini
arafal haqqa hanya li ahlihi. Kalaupun diterangkan, belum tentu juga kita paham. Belum tentu juga kita paham. Ya, belum tentu kita paham. Nah, makanya disebut di sini huwallazi li ghalibihi wujuduhu ta'ala fadallathu ahkamu wujudihi allati hiya thubutul kamalil mutlaqi ala ma taqtadihi minal fi'li bil ikhtiyar alladhi dhahara wujuduhu ala hukmihi minal jawaz. Al mustadillu bihi adalah huwallazi li ghalibihi wujuduhu ta'ala fadallathu ahkamu wujudihi allati hiya thubutul kamal. Yang namanya mustadillu bihi, orang yang dari hasil penelitiannya di mana ketika dia menemukan kebenaran itu nampak keberadaan Allah, sehingga hukum-hukum tentang adanya Allah ya, yang menunjukkan tentang ketetapan sempurna yang mutlak ya, itu minal fi'li bil ikhtiyar, adalah salah satu upaya dia untuk menemukannya ya, upaya dia untuk menemukannya. Seperti Imam Abul Hasan Al-Asy'ari yang katanya dulu beliau berfahaman Mu'tazilah, yang kemudian dia keluar dari Mu'tazilah. Kenapa? Karena dia menemukan istidlal tentang ketidaktepatan apa? Kaidah-kaidah ketuhanan pada diri orang Mu'tazilah. Ya. Oke, sebagai contoh, Pak Yul, Allah telah menciptakan bumi ini dengan seisinya. Sekarang beliau masih menciptakan atau tidak? Nah, kan repot kan begitu, ada yang ngomong masih. Kalau masih, berarti ada perbuatan baru bagi Allah, sedangkan Allah tidak melakukan sesuatu itu baru, perbuatannya adalah azali. Maka bagaimana? Lahirlah kaidah hukmul qada wal qadar ya, yang terjadi itu namanya qadar, tapi ketentuannya sudah lama. Karena kalau Allah baru ingin melakukan sesuatu, berarti ada sesuatu yang Allah baru tahu sekarang, tidak dari dulu. Nah, ini salah satu bukti apa namanya, perjalanan apa, al-mustadillu bihi, keluar beliau dari pikiran Mu'tazilah. Kenapa? Karena kalau bagi Mu'tazilah, setelah Allah menciptakan bumi ini ya sudah, semuanya adalah pekerjaan makhluk. Sedangkan kita tidak bisa mengatakan diri kita lepas dari ketentuan Allah. Sekarang kalau memang hidup ini Pak Ari semuanya adalah pilihan makhluk, ketentuan makhluk, berapa banyak yang kita lakukan nggak terjadi? Seolah-olah ada yang punya ketentuan lain, ada yang punya keinginan lain. Mas Yudi ini punya keinginan, bahkan sudah berupaya, kok belum juga, ada campur tangan lain ya, maka tidak akan ada kata istilah gagal atau tidak berhasil atau tidak terwujud kalau seandainya kita berbicara semua manusia itu ketentuannya pada dirinya sendiri. Maka ada orang ulama Mu'tazilah, dia nak nunjukkan kebenaran siapa? Kebenaran cara berfikirnya kepada ulama aswaja. Apa kata orang Mu'tazilah? Dengerin ya. Malam ini aku ingin mensetubuhi istriku sebanyak 7 kali. Agak dulu, ini kok jangan tengok kata setubuhnya, tapi tengok tantangan dia. Aku ingin mensetubuhi istriku, aku punya keinginan, aku punya kemampuan,
Aku yang menentukan. Maka aku tentukan 7 kali. Oke, silahkan. Kita akan lihat apa yang berlaku. Ternyata 7 kali itu cuma keinginan dia. Dan dia di luar kemampuannya. Malam hari itu tidak jadi. Apa? Ada campur tangan yang lain yang membuat keinginanmu, kemampuanmu menjadi tidak mau dan tidak mampu. Tidak mampu. Kenapa? Tertidur. Padahal siang tadi sudah begitu diprogramkan. Tertidur. Lah siap niat. Uji Bang Rosing saking siapnya nak nunjukkan kebenaran itu, obatnya disiapin biar segar. Ternyata tidur. Ya, sama seperti kita, terlalu ingin nak bangun tahajud, tidak tahu liwat, Pak Ari terlambat. Ya, terlalu ingin. Kadang-kadang kita bukan ingin, tapi berharap. Jadi jangan-jangan kita ini bukan keinginan, tapi hanyalah harapan. Beda wong yang ingin dengan wong yang berharap. Nah, ketemulah Abul Hasan Al-Asy'ari tentang kebenaran apa? Akhirnya menghantam Mu'tazilah dia. Akhirnya dia menghantam apa? Al-Jabbariyah. Akhirnya dia menghantam Al-Qadiriyah. Kenapa? Inilah ketetapan para sahabat, ketetapan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, menemukan jalan yang benar ini. Ya, menemukan apa? Jalan yang benar. Lalu kenapa Imam Abul Hasan Al-Asy'ari menjadikan akal itu bagian daripada dalil untuk menemukan Tuhan? Kenapa kira-kira? Apa jawabannya Dr. Topan? Karena yang dihadapinya adalah orang-orang yang pakai akal, ahlu filsafat. Coba, Pak Ari nak berdebat sama wong yang selain Islam, pakai Quran. Nerimo tak dia? Tak lah. Oh, ngunjuk dalil pakai Quran, aku tak nerimo lah. Coba nerimo tak dia? Pak Ari nunjuk-nunjuk hadis. Nih, pakai buku ini kalau galak. Ya sudah. Untuk menetralkan cara berpikir, maka kita pakai akal. Mana? Tunjukkan model-model Tuhan yang dituhankan di dunia ini. Tunjukkan. Digali. Lahirlah wujud, kidam, bako, mukhalafatul lil hawadisi, kiamuhu binafsihi, wahdaniyah, kudrah, iradah, ilmun, hayah, sama, basar, ya, kalam, qadiron, dan selanjutnya. Yang akhirnya dibagi. Ada sifat nafsiyah, ada sifat salbiyah, ada sifat ma'ani, ada sifat ma'nawiyah. Ini semua hasil kajian akal. Ya? Kajian akal. Yang kajian akal ini tidak melenceng dari ketentuan Al-Quran gitu loh. Cuma kaidah ini penting untuk menghadapi siapa? Al-mustadillu bihi. Orang yang memang mau menemukan kebenaran Allah itu dengan apa? Dengan akal, ya? dengan akalnya. Seperti Mu'tazilah, ya, dikalahkan. Kalau bahasanya itu syubhat yang ditampakkan, ya, syubhat yang ditampakkan. Akhirnya mereka buat bantahan dari 4 sifat tadi tidak ada sifat ma'ani, yang ada sifat ma'nawiyah. Apa kata Abul Hasan Al-Asy'ari? Mana mungkin ada sifat ma'nawiyah tanpa sifat ma'ani? Ya, itulah panjang kaget. Ya, apa dia sifat ma'ani? Dan kaget dulu. Ini tidak bahas itu. Ini sekedar contoh saja dulu bagaimana Imam Abul Hasan Al-Asy'ari
duduk menemukan istidlal yang kadang-kadang hasil istidlalnya itu yang paling tahu siapa? Dirinya sendiri. Ya. Dr. Topan menemukan satu dalil tentang bagaimana makrifat kepada Allah. Belum tentu bisa dipakai oleh Marsono. Ya. Tuh, ya. Jadi gitu cara berpikir. Nah, orang yang mustadillu bihi ini itu ada 3 kategori. Yang pertama, rajulun qama fi mabadi amrihi bi taqriril burhani ala nafsih hatta tahaqqaqu fiha min haqa'iqit tauhid. Pertama adalah orang yang pada awal mulanya menentukan dulu bukti-bukti pada dirinya sampai terwujudlah sebuah pembuktian pada hakikat tauhidnya. Ma la yumkinuhu an yasbiqa li qalbihi siwahu. Ini ciri-cirinya, Bu. Tidak katik terdetik di hatinya kecuali nyari dalil dulu. Nyari apa? Nyari bukti dulu. Ya, apa nih bukti kebenaran ini? Ya paling mudah lah. Ya, paling mudah. Contoh, permasalahan khilaf baina ulama. Ya. Ada yang nak pakai usolli sebelum takbir, ada yang nak tidak pakai usolli sebelum. Apa nian dalil usolli sebelum takbir? Apa nian kira-kira? Hah? Kok sampai Imam Syafi'i mensunnahkan kita itu mentalafutkan nih niat? Apa dalilnya? Apa kira-kira dalilnya? Ayo Mang Israfil, yang selama ini jadi mazhab Syafi'i, dalilnya apa kira-kira? Hidup para sampai mak ini. Tapi Mang Israfil dia selama ini tidak ada nak nyari dalilnya. Kenapa? Ketika yang mengajaknya itu adalah gurunya, ulamanya, amalkan, karena pasti ada baiknya. Apa kira-kira dalilnya? Pak Evan? Dalilnya adalah ayat Allah. Ya. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtaghu ilaihil wasilah. Hei orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah. Wabtaghu, ketika bertakwa kepada Allah, carilah ilaihi, untuk menuju Allah, wasilah, yang bisa menjadi wasilah, perantara. Apa yang diambil dari sini? Lahir kaidah fiqhiyah. Apa kaidah fiqhiyahnya? Al-wasail bihukmil maqasid. Wasilah itu hukumnya haram ke sunnah ke wajib ke, tergantung tujuan yang diingin dicapainya. Maka mentalafutkan niat ini menjadi wasilah mantapnya niat dalam hati. Maka ini hukumnya hukum wasail. Mentalafutkan ini sunnah, karena mentalafutkan sambil takbir tidak mungkin. Nah, contoh, ketika Mas Eko nak belanja, sebelum belanja tuh apa ditulis dulu kan? 1, 2, 3. Oke. Dr. Topan ketika nak melakukan sebuah proses ditulis dulu tidak planningnya, SOP-nya. Lah itulah talafut bin niyah namanya. Tidak kemungkin uang begawi itu langsung tiba-tiba jreng. Supaya langkahnya ini mantap, maka ada talafut bin niyah. Apa talafut bin niyahnya? Usalli fardal subhi raka'ataini ma'muman lillahi ta'ala. Yang aslinya itu belum niat, itu baru talafut. Tapi karena sudah diucapkan Allah, apa yang diucapkan tadi terbayang dalam hati. Nah, kita ini memang cak inilah. Jadi kalau kita ini sibuk nyari dalil, ya memang inilah kita. Ya, inilah kita. Dan kadang-kadang yang mencari dalil ya penting. Tapi tidak semua orang bisa mencari dalil. Ya, fahmi walaupun lang ngaji dari SMP, SMA sampai
sampai kuliah, sampai S2, jangankan nak memahami dalil lebih dalam, dalil yang dihafal lagi lupa. Makanya kita baru faham alangkah hebatnya Imam Suyuti ngarang kitab isinya hadis galo. Alangkah hebat Imam Ghazali ngarang kitab isinya hadis galo. Sekarang Mas Didi hafal tak hadis yang sahih? Jangan kena hadis yang sahih, hadis yang dhaif lagi tak hafal. Tak manggil Surabil. Nah, makanya kata Ustaz Abdul Somad, coba kita duduk nulis seperti Imam Syafi'i secara konsentrasi satu masalah berapa dalil yang kita hafal? Berapa dalil yang kita hafal? Kadang-kadang tidak hafal. Nah, makanya tadi al-mustadillu bihi arafal haqqa li ahlihi. Wong yang mencari kebenaran dengan akalnya itu hanya akan dapat kebenaran bagi siapa? Bagi mereka yang punya akalnya baik, yang bisa mencari dalil. Nah, sisanya bagaimana? Ngikut. Makanya ini ada orang yang kategorinya apa? Rajulun qoma fi mabadi'i amrihi bitakriril burhan. Seseorang yang memang pertama kali yang dia langkah buatnya apa? Mencari dulu bukti-bukti pembenaran. Ya, seperti orang-orang ahlul lab. Ketika ada COVID ditengoki dulu, dikaji dulu, benar apa tidak atau apa tidak. Hadza huwa mustadillu bihi. Tapi kalau bagi orang yang bukan lab, ada penyakit. Apa nama penyakitnya? COVID. Berlaku tidak berlaku hanya izin Allah. Tidak perlu nak cari dalil, tidak perlu nak pakai apa? Analisa. Apa prosesnya supaya sehat? Begini. Ikuti. Masih kena juga? Allah. Wal baqi Allah. Nah, saya ingat ngundang Habib Nopel Ali Idrus. Ketemunya mudah. Habib, siapa nanti yang kami hubungi selain Habib biar enak komunikasinya? Tak payah-payah, langsung saya saja. Ini nomor saya, ya. Langsung hubungi. Marhaba Habib. Nanti dulu, tanggal berapa? Cek sesuatu tanggal, ya. Oke. Saya itu hari itu malamnya ada di Jakarta. Ya udah. Saya akan berangkat ke Palembang subuh, dari Jakarta subuh. Nanti nyampe di Palembangnya sekitar jam 6. Pesawat dari Linggau dari Palembang ke Linggau itu jam 8. Berarti saya nyampe di Lubuk Linggau sekitar jam 9. Acara jam berapa? Acara jam 10-an. Ya sudah, tidak apa-apa. Bismillah. Langsung tiket. Langsung tiket baliknya. Nah, tiket sudah. Jadi aman, saya insya Allah tinggal datang. Bib, nanti kalau ada delay segala macam, kenapa Habib tidak nginep dulu? Saya bilang gitu. Wal baqi 'alallah. Inti tak usah nak mikir sesuatu yang kalau. Ini sudah Allah tunjukkan, saya bisa ke Lubuk Linggau. Aduh pulau yang cak ini gitu. Wah, itu sesimpel orang. Ini orang yang tidak banyak mustadillu bihi. Kalau kita ini tak, ini merancang tuh banyak nian. Kalau ini, kalau ini. Penuh isi mobil tuh, dongkrak biar ada 7. Sampai di tempat, sampai balik, tidak dipakai dongkrak. Malah yang tidak kati apa? Minum air tidak kati, snack tidak kati, tidak terpikir. Yang ada di otaknya apa? Dongkrak ban. Masya Allah. Ya, bahkan ngomong sama sopir, ayo Pir, was lobang kalau pecah, sampai pening, Malak Marsono rentak yang numpang. Ya. Nah, ini dia. Ya, memang beda. Memang inilah posisinya orang yang pertama kalau berpikirnya, segala sesuatu tuh nak dia nak diakali galau, ya. Dia apa namanya? Contoh, kita nyokol ngirim anak.
Ustaz Tohar sama aku ngirim anak, misalkan yang Ustaz Tohar ke Yaman, yang aku ke Mesir, yang Ustaz ini kakek Ustaz Mas Pak Ari nak ngirim anak ke Ittifaqiyah. Bagaimana kakek nasib dia ni habis sekolah? Bisa ceramah tak dia kakek? Kakek dia terkenal atau tidak? Kakek dia cak mana kakek? Cak UAS tak kira-kira dia? Dia kakek cak Ustaz Ustaz Adi Hidayat tak dia? Kakek cak mana dia? Demelah. Ya, ini sibuk apa namanya? Kita pikirkan, dan itu termasuk mengganggu diri aku sendiri. Ya, ya. Padahal intinya cukup doa secara umum. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qauli. Takdir Ustaz Abdul Somad berbeda dengan takdir anak kita. Takdir kita berbeda dengan takdir Ustadz Adi Hidayat. Cara Allah nak mengangkat seorang hamba beda-beda. Idak galau-galaunya samo galau. Ustadz Maulana jamaah, oh jamaah, tak perlu nak ke Yaman. Tak? Benar tak kira-kira? Tak perlu itu. Jamaah, oh jamaah. Hanya dengan ada ungkapan jamaahnya, Allah angkat dirinya, namanya dikenal kemana-mana. Bahkan apa? Istilah indahnya Islam itu dari programnya dia. Ya, dari diri dia lahir ustadz-ustadz yang lain dikumpuli, karena mungkin pihak TV tahu kalau Ustadz Maulana ini perlu ustadz yang lain, perlu habib yang lain untuk mendukung masalah hukumnya, untuk mendukung masalah tasawufnya. Tapi ala kulli hal fahakada. Ya, ada orang yang kadang-kadang tidak harus kuliah jauh-jauh, di kampungnya ceramahnya terkenal. Ya, ala kulli hal. Ya, ngapa maksudnya nak nengok Mas Didi? Ya, biasa baik. Ya, malah kalah terkenal yang sekolah di Yaman dengan yang tidak sekolah di Yaman. Urusan terkenal. Ala kulli hal. Yang kedua, siapa orang, sifat orang yang kedua mustadillu bihi? Adrakat haqiqatuhu wujudan mutlaqan duna syu'urin bi ghairihi. Fahamala alaihi mawjudan mutlaqan idla mawjuda illa bi mawjudin ala hukmi dhalikal wujud fanjarra bihi an-nadharu fil itlaq. Ini orang, ya, dia tidak sibuk ngumpulin dalil dulu, tapi bagaimana cara otaknya berpikir? Tiba-tiba otaknya tuh berpikir begini, di balik semua yang ada ini kayaknya ada yang ada tanpa harus kata ada, ya, dan tidak akan berlaku kata tiada pada dirinya atas keadaannya. Wah, itu kan repot nak ngomongnya. Contoh, gelisah dirinya tuh, otaknya ini dihantam dengan apa? Dia tidak ada nyari dalil, tidak ada nyari bukti, tapi pikirannya ini ditemukan dengan satu pemikiran, kok ada yang mati, kok ada yang hidup, kok ada yang lahir. Otaknya ini didatangi pemikiran apa? Sehingga apa? Hakikat akalnya ini menemukan satu titik. Ini pasti ada yang ada, keberadaannya mutlak, tidak berlaku kata tiada pada dirinya, baik tiada di awal ataupun tiada di akhir. Aku kok punya nenek, aku kok punya kakek, yang mereka meninggal semua. Berpikir otaknya, Pak Ari berpikir, ya Allah, siapa nian yang menghalangi harapan aku kok tidak terwujud? Padahal secara planning sudah mantap. Siapa nian? Ini pasti ada sesuatu yang maha hebat, maha kuat menghalangi. Otaknya menemukan satu kekuatan yang secara mutlak ini pasti ada. Ya, tuh. Seperti Mang Rosik ngomong, siapalah yang ngirim kacang ini kira-kira? Pasti ada yang ngirim, tidak kemungkin ada baik. Nah, itu cara berpikir otak dengan tanpa harus ngumpulin apa? Ngumpulin bahan yang mau dianalisa. Siapa nian ya Allah? Contoh,
Ada wong duduk hatinya tuh, pikirannya dipikiri, ya Allah, kenapa aku nih kok gelisah nian? Semua nih ado galau, tapi ado apa? Contoh seperti siapa namanya sekarang? Kodenis, siapa namanya? Yang bekas bandar judi itu. Kodenis. Aku nih dari tabungan banyak. Ya. Tabungan banyak karena dia bandar judi. Mobil mewah, rumah bagus. Kok ada apa? Ada sesuatu yang di otak aku nih kok tidak nyandak. Nah ini cara kerja siapa? Otak yang nomor 2. Ya. Berpikir tidak berhenti mencari, sehingga apa? Adrakat haqiqatuhu wujudan mutlaqan. Kayaknya ada sesuatu yang maha ada sesuatu kebenaran yang mutlak, kebenaran ini tanpa harus didukung oleh kebenaran yang lain. Itu yang dimaksud dengan wujudan mutlaqan duna syu'urin bi ghairihi. Nah, sama orang yang menemukan Allah, ini kayaknya ada satu zat, satu sosok, yang sosok ini keberadaannya tidak bergantung sama siapa-siapa. Bertemulah akalnya, ya. Mencarilah akalnya dengan apa yang menjadi gelisah dalam otaknya. Kalau tadi kumpulin bahan, analisa, dapat hasil. Kalau ini lain, ada sesuatu hal yang lahir dalam pikirannya sehingga menemukan satu titik. Ada lagi yang ketiga, ini yang terakhir. Dari mustadillu bi, bukan terakhir kajian kita. Rajulun nakat fi qalbihi wujudal haqqi ala wajhin la syu'ura lahu bi aslihi. Seseorang yang terdetik di hatinya, ya, ada satu kebenaran yang tanpa dia raso-rasokan, tapi itu ada di raso dia. Seperti Nabi Ibrahim alaihis salam. Apa Nabi Ibrahim? Ketika melihat bulan, nanti baca ceritanya dalam surah Al-An'am, ya, ayat 76. Ketika dia melihat bulan, caknya ini Tuhan aku. Pas pagi kok Tuhan aku tidak ada. Wah, ini Tuhan saya, ini matahari lebih besar, lebih terang. Ya, lebih terasa adanya. Tapi kok malam hilang lagi. Ah, ini tidak kemungkin, ini Tuhan ini begini nih. Menemukan kebenaran Allah itu dari sisi apa? Dari sisi perasaannya. Kalau tadi dari sisi akalnya, sehingga apa? Dari perasaannya tadi, tidak ada Tuhan hilang timbul ini. Pertama nengok bintang, yang kedua nengok apa? Bulan lebih besar. Setelah nengok bulan, nengok matahari. Bukan ini Tuhan, ini bukan ini Tuhan. Ya, nengok pamannya, ya. Tengok pamannya Azar yang dipanggil dalam Al-Quran sebagai abuhu, ayahnya, kok malah buat sesuatu yang lebih hina daripada bintang, lebih hina daripada bulan, lebih jelek daripada matahari. Cahaya dak kate, bau kentut dak kate, ini patung ini. Kalau pacak kentut mungkin agak tertarik Nabi Ibrahim. Ini kentut lagi tidak bisa. Tidak kena ini. Nah, ini juga sama. Orang yang ingin menemukan sesuatu dikaji. Nah, akhirnya menemukanlah kebenaran. Ini pasti ada sesuatu yang salah. Ya, yang salah bukan pada bulannya, yang salah bukan pada mataharinya, tapi yang salah pada cara penemuan saya. Nah, sehingga Allah tunjukkan kebenaran siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, inilah namanya mustadillu bihi, orang yang mencari kebenaran itu dengan apa? Dengan melihat sesuatu yang ada ini, dilihat ada atau tidak, yang seperti saya sampaikan kemarin. Ya, ingin melihat seseorang itu baik dengan merasakan dulu kebaikan. Ya. Nah, sekarang minum teh itu pahit, teh pahit itu baik atau buruk? Maka tidak dicek dari apa? Dari rasa. Pahit, tidak lemak ini.
Tidak mah itu caranya. Tapi bagaimana? Oh, teh pahit ini dilihat dari sisi apa? Khasiatnya. Ya, dilihat dari apa? Khasiatnya. Dilihat dari kebaikan yang Allah berikan. Inilah mereka yang istidlalu alaihi min adamil wusuli alaih. Ada orang-orang yang Allah kasih kebenaran itu dengan tanpa dia harus wusul ilahi, dengan tanpa dia harus mencari dulu jalan menuju kebenaran itu. Di mana dia menemukan kebenaran itu dengan apa? Dengan keajaiban-keajaiban yang dia lihat dari Allah. Maka orang-orang yang seperti ini bukan apa-apa. Mereka ketika melihat kebenaran, yang dia lihat apa yang aku lakukan kepada Allah, bukan apa yang Allah lakukan kepada diriku. Ya. Baiklah, karena ini sudah jam 6, ya. Apa boleh buat? Ya, insyaallah. Bukan apa-apa jam 6 nih, karena kayak Mas Eko nak siap-siap begawi, Ustaz Soekarno nak siap-siap ngantor, ya. Maka walaupun kajiannya masih berlanjut besok, insyaallah kita akan lebih menyelesaikan satu ungkapan lagi, wa illa famata ghaba hatta yastadilla alaih wa mata ba'uda hatta takunal atharu hiyallati tusilu ilaihi. Yang jelas nak mustadillu bihi, nak mustadillu alaih, ini sama baik, ya, semuanya wusul kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tinggal kita di mana posisinya. Kalau posisinya mustadillu bihi, lakukan. Kalau posisinya istidlal alaih, lakukan. Ya. Lah kalau kita pada mustadillu bihi, lakukan. Kalau kita ada di mustadillu alaih, lakukan. Jangan sampai seperti ini. Aku ini nak bahas ini bukan apa? Karena ada seseorang sekarang ini yang lagi ditokohkan bicara gini. Kamu mengakukan kebenaran Islam karena kamu lahir di keluarga bagaimana mereka yang lahir di keluarga yang bukan muslim? Kebenaran yang mana bakal dia temukan? Ya, ingat satu titik ketika kita berada di keluarga Islam, namanya istidlalu alaih. Ya kan? Ingat ini dipahami. Jadi Dr. Topan kalau nak ngomong sama orang kayak gini, makanya ngaji. Ya. Makanya ngaji. Apa keberadaan aku bertemu dengan kebenaran Islam karena aku lahir dari keluarga Islam, itu namanya apa? Al-istidlalu alaih. Ya. Keberadaan dia juga sama. Ya. Cuma jangan lupa, ketika kita dalam keberadaan seperti ini, kita tidak boleh lepas juga dari mustadillu bihi. Benar dak Islam yang aku temukan ini? Mestinya juga dia sama. Benar dak dengan agama yang aku temukan? Benarkah Tuhan yang kusembah ini adalah Tuhan? Atau hanya sesuatu yang dituhan? Nah, yang jadi masalah, manusia sudah berhenti dalam mencari kebenaran. Yang ditujukan sekarang apa? Bukan mencari kebenaran, cari fulus. Ketika orang sudah mencari apa yang menjadi kesenangan dunianya, maka dia berhenti mencari apa? Kebenaran. Nah, sekarang dunia itu Mang Rosik. Makanya anak-anak kita yang sekarang mereka mustadillu alaih, mereka juga harus menjadi apa? Mustadillu. Ajarkan kepada mereka kebenaran tentang agamanya, apa yang diajarkan agamanya, supaya mereka apa? Ngumpul dua-duanya, mustadillu bihi wa mustadillu alaih. Kalau ini dikumpul dua-duanya lengkap, maka datanglah hidayah dan taufik dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Belum tentu ya orang yang tiba-tiba ditakdirkan Islam jadi muslim, belum tentu. Berapa banyak yang ditakdirkan Islam tapi tidak muslim, ya. Muslim dalam apa? Amalannya, dalam sikapnya, dalam pikirannya. Nah, ini bisa ditambahkan untuk jawaban. Kalau ada video cak itu, ya akhi, kita ini ada dua, mustadillu bihi wa
mustadillu alaih. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah, apapun jalan yang Engkau tentukan bagi kami, titiknya adalah kebenaran-Mu ya Allah. Baik mustadillu bihi ataupun mustadillu alaih. Yang ada, jangan Kau jadikan kami adalah orang yang mungkar, orang yang menentang kepadamu ya Allah. Tapi temukan kami kepada satu titik kebenaran, di mana titik kebenaran itu adalah al-ikhlasu ilaika. Kami menjadi hamba Allah yang mengikhlaskan diri hanya karenamu ya Allah. Ya Allah, anak-anak kami ya Allah, dari mereka dididik secara akal untuk menemukan kebenaran, maka Kau dapatkan hatinya untuk menemukan kebenaranmu dengan hatinya ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Karim, mantapkan hati kami agar selalu dalam kebenaran Islam, dan nampakkan kepada kami kebenaran atas kebenaran-Mu yang hakiki ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil